سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح وبث. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas kisah tentang monyet yang membuang uang haram ke laut. Rasulullah pernah berkisah tentang seekor monyet yang mengikuti perjalanan pedagang curang. Kecurangannya adalah mencampur khamir yang akan dijualnya dengan air. Sang monyet pun seakan mengerti jika pedagang yang dibuntutinya sudah berhasil memperoleh uang dari penjualan. Di saat si pedagang lengah, sang monyet dengan sigap merebut uangnya. Kemudian, sebagian dihamburkan ke lautan, sebagian lagi dihamburkan ke dalam kapal. Walhasil, uang si pedagang pun habis dihambur-hamburkan. Untungnya, yang dihamburkan di dalam kapal masih bisa terselamatkan. Sang monyet seolah menginginkan, uang pedagang hasil penjualan air harus kembali lagi ke air, sedangkan uang hasil penjualan khamir terjatuh dalam kapal hingga mudah kembali ke tangan pemiliknya. Kisah ini terdapat dalam hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Al-Baihaqi dari Abu Hurairah. Berikut bunyinya. أن رجلا كان يبيع الخمر في سفينة ومعه في السفينة قرد فكان يشرب الخمر بالماء قال فأخذ القرد الكيس ثم صعد به فوق الذروي وفتح الكيس فجعل يأخذ دينارا فيلقيه في السفينة ودينارا في البحر حتى جعله نصفين. Artinya, Alkisah ada seorang pria yang berjualan khamr dalam kapal. Turut bersamanya seekor monyet. Namun, pedagang itu memiliki kebiasaan curang mencampurkan air ke dalam khamirnya. Suatu ketika, sang monyet mengambil kantong uangnya dan membawa kantong tersebut ke atas kapal lalu membukanya. Dari atas kapal itu, ia mulai mengambil 1 dinar dan melemparkannya ke kapal, lalu mengambil 1 dinar lagi dan melemparkannya ke lautan, hingga uang itu terbagi 2. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Hadits itu mengisyaratkan pasti hancurnya kekayaan dunia yang diperoleh orang-orang curang dari usaha yang curang. Ditunjukkan dalam hadits di atas, si pedagang mencampurkan minuman khamr yang akan dijualnya dengan air. Sehingga pembeli pun tidak tahu bahwa yang dibelinya adalah khamr yang bercampur air. Tak jarang segelintir pedagang sekarang juga berlaku curang. Seperti mencampur barang bagus dengan barang busuk, mengganti barang mahal dengan barang murah. Hingga akhirnya, pembeli pun dikecewakan dan dirugikan. Mereka tak sadar cara curang yang dilakukannya sama dengan memakan harta orang lain secara batil. Mereka tidak berhak mengambil harta tersebut sehingga kelak akan diperhitungkan. Namun, tentu saja kisah itu terjadi di saat khamir masih boleh dikonsumsi dan diperjualbelikan dalam syariat si pedagang. Bahkan, pada awal periode dakwah Rasulullah di Madinah, khamir masih halal. Kemudian, ia dicela sebelum diharamkan. Selanjutnya, ia diharamkan menjelang waktu salat dan tidak diharamkan menjualbelikannya. Terakhir, diharamkan secara total. Dengan kata lain, sebelum diharamkan, khamir masih boleh diperjualbelikan. Yang diharamkan adalah praktik curang atau penipuan, sehingga tindakan itu pun menuai balasan. Pelajaran yang dapat dipetik dari kisah di atas adalah 1. Kita harus meninggalkan tindakan curang dan merugikan orang lain, baik dalam berdagang maupun dalam bekerja. 2. Tindakan curang dan merugikan kelak akan menuai balasannya. 3. Begitupun harta yang diperoleh dengan jalan curang menjadi tidak berkah, suatu saat akan hancur, bahkan mengundang petaka. Cepat atau lambat, di akhirat, kelak akan menuai siksa. 4. Allah berkuasa menciptakan monyet yang tingkahnya kadang unik dan menggemaskan. 5. Pada umat-umat terdahulu dan awal umat Rasulullah SAW, khamir masih halal dan boleh diperjualbelikan. 6. Sejak umat terdahulu, perbuatan curang dan merugikan sudah dilarang, bahkan ditunjukkan langsung akibatnya. Wallahu a'lam. Demikian video dari saya, jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Viera Islami. Assalamualaikum.